Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para asatidzah sekalian serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali Senin ini dengan bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kemampuan untuk menuntut ilmu, untuk mengupgrade dan memproses diri kita hingga nantinya mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan dalam kehidupan ini. Asatidzah serta para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Ahad kemarin itu merupakan hari yang bersejarah, yakni Hari Pahlawan ya. Yang kemudian nanti menjadi salah satu nama institut di Surabaya, yakni ITS, ya, Institut Teknologi 10 November ya. Mungkin antum perlu tahu kalau salah satu ustazah antum, yakni Ustazah Ika Budiarti, itu alumni sana ya, alumni dari ITS Surabaya. Tidak tahu lulusan tahun berapa. Para asatidzah sekalian serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya ingin mengajak antum semuanya, kita semuanya untuk sebentar melakukan refleksi. Kalau kita hidup ini kan seperti yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa ada hidup ini yang bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak bisa. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah tujuan kita. Perlu kita bertanya kepada diri kita, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Kalau bertanya tujuan hidup itu panjang berarti. Panjang, jauh, dan lama. Itulah yang disebut dengan tujuan jangka panjang. Saya bersama para asatidzah, bersama adik-adik sekalian, itu memiliki tujuan jangka panjang, tujuan yang lama sekali prosesnya untuk mencapai dan sampai pada tujuan itu. Seperti orang tua kita pun juga itu masih sedang mencoba, berjuang dan berusaha untuk mencapai satu tujuan akhir yang ingin mereka wujudkan dalam kehidupan ini ataupun nanti di akhirat. Jadi yang memiliki tujuan itu bukan hanya kita, orang tua kita, semua manusia yang ada di dunia ini, di atas permukaan bumi ini, memiliki tujuan akhir yang ingin diwujudkan dalam kehidupannya. Hanya saja dari sekalian, kalau kita terlalu jauh melihat jauh ke sana, di mana tujuan akhir saya? Maka kemudian kita dibuatlah tujuan perantara. Tujuan perantara itu atau tujuan antara itu seperti kita ketika kemarin SMP atau MTS, apa tujuan kita selama di MTS? Sekarang kita di MA, apa tujuan kita setelah di MTS ini? Di MA ini ya. Pun demikian juga nanti kalau kuliah, setelah kuliah itu apa tujuan saya kuliah? Itu adalah tujuan-tujuan antara yang hasilnya adalah untuk menuju pada tujuan akhir. Tujuan akhir, tujuan inti yang itu bisa dicapai dengan mencapai tujuan-tujuan antara. Oleh karena itu, para asatidzah serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita semuanya punya tujuan. Kalau kita terlalu jauh membayangkan tujuan kita yang masih jauh, abstrak, samar-samar, itu terkadang kita terbuai, terlena, ya. Apalagi jika profil pembandingnya adalah sesuatu yang benar-benar ideal, sesuatu yang benar-benar ideal. Contohnya misalnya antum mau jadi, ada di antara antum yang mau jadi seperti siapa, artis misalnya. Saya pengen putih, tinggi, pinter, ganteng, cantik gitu. Nah, itu kayaknya agak mustahil itu. Ya. Kita Indonesia itu ya cukuplah begini-begini ya.
sawo matang, sawo agak busuk, ya itu biasa itulah. Jadi nggak usah bermimpi-mimpi jauh-jauh ke sana, ya. Nah, dari sekalian yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat bahwa kita hari ini ada di halaman ini. Satu fokus yang perlu antum ketahui adalah, ingat hari ini, saat ini kita berada di atas halaman ini. Boleh kita bermimpi jauh ke sana, tapi jangan lupa bahwa saat ini kita ada di sini, jiwa dan raga kita perlu ada di sini. Nikmati proses ini, nikmati perjuangan ini, nikmati semua jerih payah ini, nikmati semua hal-hal yang baik enak ataupun tidak enak, itu nikmati. Maka antum nanti akan tahu artinya perjuangan. Pun termasuk salah satunya adalah kita tidak bisa mencapai tujuan akhir itu tanpa support system dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari kedua orang tua kita, dari keluarga besar kita, dari guru-guru kita. Pak Ustadz itu sampai sekarang meyakini ada dua pihak atau dua orang yang sangat berpengaruh dalam hidupnya Pak Ustadz. Itu ada dua orang. Yang pertama adalah kedua orang tua Pak Ustadz. Yang kedua adalah guru-guru Pak Ustadz. Itu adalah dua orang yang sangat berpengaruh, yang membentuk kepribadian Pak Ustadz ataupun membentuk keilmuan dan lain-lainnya pada diri Pak Ustadz. Maka mumpung kita masih mondok ini, antum ini masih remaja, masih fase-fase di mana antum bisa bertumbuh dan berkembang, jangan sia-siakan ini. Support system itu yang dari kedua orang tua kita, baik biaya, ataupun doa, ataupun motivasi, ataupun arahan, teguran, marah dari orang tua kita, itu harus kita terima semuanya. Walaupun pahit, saya dulu ketika juga dimarahin orang tua juga, ya senep-senep juga. Bukan kemudian, nggih Pak, nggih Bu, enggak begitu juga. Ya marah juga, wajar ya. Kemudian dari para asatidzah sekalian, dari para ustadz dan ustadzah, kenapa saya pernah menyampaikan di adik-adik SMP ya, kenapa kita itu harus mendengar orang yang lebih tua dari kita? Satu alasannya, orang yang lebih tua seperti saya, seperti ustadz dan ustadzah antum, itu sudah lahir duluan, sudah kena angin duluan, sudah makan asam garam duluan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa garam itu asin, dengarkan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa bodoh itu tidak enak, dengarkan. Jadi kalau kita mengatakan pinter berilmu itu enak, dengarkan. Itu pentingnya kita mendengar orang yang lebih tua, khususnya ustadz, ustadzah, ataupun kedua orang tua kita ngomong. Karena mereka sudah merasakan duluan. Beda kalau antum mendengar kata bayi anak kecil. Pasti antum akan mengatakan, alah lo anak kemarin sore. Tapi kalau orang tua kita itu sudah merasakan duluan, dia juga merasakan sakitnya hidup, tidak enaknya hidup, susahnya cari kerja, susahnya cari maisha. Mereka sudah tahu. Kita belum melewati fasenya atau jalan yang sudah dijalani oleh orang tua. Maka wajar orang yang ada di depan kita itu ngasih nasihat. Nah, belajarlah yang rajin. Ilmu itu penting. Nah, belajarlah yang semangat. Hafalkanlah Al-Quran. Ya, insya Allah semua ustadz-ustadz antum itu orang-orang yang berilmu, yang ilmunya itu masya Allah, antum dikaruniai guru, ya, yang luar biasa ini, seyogyanya antum bersyukur. Makanya Pak Ustadz sering menyampaikan juga dimanapun Pak Ustadz ditanya ya, bahkan ketika kemarin ada yang bertanya di RRI juga, kalau mau mondok itu jangan lihat pondoknya, jangan lihat fasilitasnya, tapi lihat siapa gurumu, karena itulah yang akan membentuk kamu. Bukan gedung ini apa, tidak penting. Yang akan membentuk kita itu adalah guru, ustadz-ustadzah di sini. Itu yang penting. Makanya kalau Pak Ustadz cerita dulu ke santri-santri yang dulu, yang awal-awal dulu di sini ya, pondoknya Pak Ustadz itu masya Allah sangat sederhana sekali. Antum mah enak sekarang, mondok di zaman sekarang itu enak, masya Allah luar biasa. Ya, kita mah tidur sakarep ya, mana ada tempat tidur ya tidur, masak sendiri, kamar mandi ya masya Allah ya. Mungkin kalau antum mondok di pondok saya dulu, mungkin antum langsung hari ini masuk, sorenya langsung antum pulang. Tapi itulah proses. Ada support system dari kedua orang tua,
menyemangati bahwa mondok itu memang tidak enak, berat, butuh kesabaran, butuh kegigihan, butuh semua itu. Ada support system dari kedua orang tua, dari para ustadz dan ustadzah, pun termasuk support system itu dari teman-teman. Maka seyogyanya yang dikembangkan di sini, di pondok ini adalah persaingan yang sehat. Contoh persaingan yang sehat seperti apa? Kalau ada temennya, misalnya di satu kelas nih, anak IPA, si ini pintar sekali, bagaimana saya bisa menyamai dia? Atau melampaui dia? Itu yang seharusnya ada di benaknya. Dia tambah cantik, aku gimana tambah cantik? Anda itu terus yang dipikirin. Tapi bagaimana ya? Oh, kalau kecantikan itu mah bisa dipoles. Tapi otak ini, kalau antum mondok tidak memberikan asupan yang maksimal, maka antum mondok dimanapun otak antum akan tetap sama saja. Antum mau lahir dari seorang presiden pun, antum akan tetap bodoh, tidak tahu apa-apa. Itu kalau hanya mengandalkan saya keturunan raja, saya keturunan Terah Raja Majapahit. Tidak ada gunanya itu kalau tidak belajar. Maka dari sekalian, menciptakan lingkungan yang positif, salah satunya adalah dengan think before you speak. Pikir dulu sebelum kamu ngomong. Itu ya. Antar teman itu memang Masya Allah. Tapi ini memang zaman-zaman sekarang ini Masya Allah luar biasa ya. Kita hidup di zaman akhir ini, ya memang serba repot. Salah satunya serba repotnya itu karena ngomong begini salah, ya ngomong begitu salah. Tapi setidaknya kita itu punya filter. Antar teman itu selalu saling mensupport, bukan saling menjatuhkan, saling melemahkan. Alah kamu itu tidak akan sukses. Alah kamu itu tidak ada harapan. Masya Allah, langsung dia, untung dia tidak bunuh diri, ya gantung diri. Masya Allah, naudzubillah, semoga tidak begitu. Support system, karena kita hadir, antum hadir di pondok ini, itu melalui perjuangan kedua orang tua antum, apapun profesi bapak ibu antum. Melalui pengorbanan, mungkin antum tidak tahu bapak ibu antum ini lagi makan atau tidak pagi ini. Ya, bapak ibu antum punya uang atau tidak pagi ini, antum tidak tahu. Sesekali kalau pulang tanyalah, Pak, gimana perjuangan bapak mondokkan saya? Bu, gimana perjuangan ibu mondokkan saya? Sesekali sentuhlah perasaan antum dengan tahu kenyataan yang dihadapi oleh kedua orang tua antum. Jangan hanya tahu, Pak uangku habis, saya tidak mau tahu, pokoknya kirim hari ini juga, detik ini juga. Jangan seperti itu. Sesekali antum ini tahan, Pak, tidak apa-apa bulan ini tidak dikasih uang saku. Padahal dalam hati antum nangis. Masya Allah. Hadirin sekalian, think before you speak. Pikir dulu sebelum ngomong. Fase remaja seperti antum ini adalah fase-fase yang satu, mudah tersinggung. Dua, mudah baper. Tiga, mudah lemah. Mudah menyerah. Mudah patah. Sehingga memang kami pun para ustadz dan ustadzah itu juga mikir ini hati, nanti ngomong ini salah, langsung ngambek, nggak mandi seminggu, nggak makan sebulan, langsung dia bawain ambulan. Ya, Masya Allah gitu ya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Ayo kita ciptakan lingkungan yang positif, ya kompetisi yang positif. Kalau ada temannya yang lebih pintar, itulah yang dijadikan penyemangat. Kalau ada temannya yang lebih disiplin, itulah yang dijadikan penyemangat. Kalau ada temannya yang lebih sederhana, ya lebih dewasa, itulah yang dijadikan contoh-contoh dalam berperilaku keseharian. Karena kami, para ustadz dan ustadzah itu tidak bisa menemani antum 24 jam. Yang berteman dengan antum, menemani antum, ya antum ini, sesama teman ini. Maka penting sekali untuk think before you speak. Pikir dulu sebelum ngomong. Ini saya ngomong ini nanti tersinggung tidak kawan saya. Ya, saya kalau nyebut ini tersinggung tidak teman saya. Kalau saya ngomong begini nanti marah dia. Kalau saya ngomong begini dia langsung patah semangat ya. Support system, ya. Support system. Kedua orang tua kita itu sudah menunjukkan support system yang luar biasa. Mungkin mereka nangis, tapi di depan kita itu berusaha tersenyum, berusaha santai. Padahal mungkin dalam hatinya besok mau apa yang mau saya kirimkan untuk biaya anak saya. Ya.
sesekali antum bertanyalah kepada kedua orang tua antum, ya. Ada satu nasihat yang Pak Ustadz itu sangat tersentak sekali dengan nasihat itu. Kamu tidak akan bisa menghormati dan menghargai perjuangan kedua orang tuamu hingga kamu nantinya menjadi seorang orang tua. Memang kita akan benar-benar akan menghargai marahnya, sabarnya, tangisnya kedua orang tua kita ketika kita nanti sudah jadi orang tua. Kalau kita masih remaja-remaja begini santai aja, Allah, orang tua saya masih sehat, orang tua saya masih kuat, orang tua saya masih sanggup cari biaya. Tapi pas sudah nanti kita jadi orang tua, kita akan merasakan, Masya Allah kayak gini punya anak. Masya Allah kayak gini mencari nafkah untuk membiayai pendidikan anak, membiayai pondoknya anak. Dan hebatnya orang tua kita itu apa? Orang tua kita itu tidak mengeluh. Ya tidak semuanya, mungkin ada yang mengeluh. Nah kamu hari ini ya rajin-rajin di pondok ya, ini lagi susah kerjaan ini. Mungkin ada yang begitu. Nah itu. Para ustadz dan ustadz ini juga support sistem yang positif, yang sangat baik. Ilmunya Masya Allah. Maka adik-adik sekalian, antum yang berasal dari berbagai macam daerah ini, semuanya, orang tuanya, kedua orang tua antum, kami para ustadz dan ustadzah menginginkan, mengharapkan, mendoakan antum semuanya itu sukses. Apa yang antum cita-citakan itu diraih, bisa diwujudkan. Maka lingkungan antum, salah satunya, ayo saling menghargai antar satu teman. Ayo saling support antar satu teman dengan temannya, antar kelas 10, kelas 11, kelas 12 ke adik-adiknya. Itu memberikan support yang baik. Kelas 11 ke kelas 10 memberikan support yang baik. Kelas 10 ke kelas 11 menghormati yang lebih tua. Kelas 11 ke kelas menghormati, semuanya saling menghormati, semuanya saling support. Itulah lingkungan yang positif yang akan bisa mengantarkan kita mencapai salah satunya adalah cita-cita antara. Cita-cita antara kita saat ini adalah di MA Darul Madinah ini. Itu ada di sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa Pak Ustadz dan perlu, dan memang Pak Ustadz memang minta ke Ustadz Zahira hari ini, saya perlu berbicara di hadapan antum karena memang ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh banyak orang tua antum. Terkait dengan singgung-singgungan antar teman ya, singgung-singgungan ya, menyinggung orang tua, menyinggung ini, menyinggung itu, dan itu tidak elok, tidak indah ya. Sebagaimana Ustaz sampaikan pada pekan yang lalu bahwa kita tidak bisa menolak takdir, menolak ketetapan dan garis Tuhan. Saya lahir di Pamekasan tidak bisa komplain kepada Allah, ya Allah kenapa saya lahir di Pamekasan? Saya pengennya lahir di Madiun. Ora iso, saya sudah usia 40 sekarang. Masa saya mau jadi bayi lagi? Ya. Ifah Loka ini lahir di Ponorogo, ya. Ponorogo. Kemudian komplain kepada Allah, ya Allah saya kenapa lahir di Ponorogo? Saya pengennya lahir di Surabaya. Wes ndak iso. Ya. Wes terima. Pun demikian juga orang tua kita. Orang tua kita mau masak. Ya Allah kenapa saya lahir orang tua seperti ini? Ndak bisa. Wes sudah itu karunia dari Tuhan. Sebagaimana kita juga tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah kenapa saya lahir ke dunia, itu maunya Tuhan. Pun demikian juga kita semuanya, semua manusia di dunia ini itu adalah ketetapan Tuhan, sehingga tidak elok dan tidak etis, tidak indah jika harus menyebut-nyebut atau menyinggung-nyinggung hal-hal yang memang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Nah itu ada di sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ustadz dan ustadzah kami semuanya menginginkan antum sukses ya, menjadi hafizah, menjadi muslimah yang berakhlakul karimah, yang nantinya sukses pendidikannya, sukses pekerjaannya, sukses rumah tangganya, sukses segala halnya, dunia dan akhiratnya. Itulah doa kami dan munajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami Pak Ustadz sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.